Selamat bergabung dengan saya dalam Simon Setu Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang kemajemukan agama dan kepercayaan, tetapi satu tujuan. Pendidikan Agama Katolik kelas 9 semester kedua. Sebelum kita lanjut, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Dalam materi ini ada dua hal pokok yang akan kita bahas. Pertama, penyebab timbulnya konflik antar umat beragama dan bagaimana upaya pencegahannya. Dan yang kedua, pandangan gereja tentang kebersamaan antar umat beragama. Beberapa waktu yang lalu, di negara kita sempat terjadi konflik antar umat beragama yang dibalut dengan sentimen keagamaan. Perusakan atau penutupan tempat ibadat salah satu agama oleh kelompok penganut agama lain menjadi contoh kasus yang masih sering kita dengar. Konflik semacam itu pada akhirnya lebih banyak membawa kehancuran, permusuhan, dan dendam. Korbannya seringkali ada di kedua belah pihak, tetapi dampak yang terbesar adalah hancurnya peradaban dan martabat manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat beberapa faktor yang sering menjadi pemicu terjadinya konflik. Antara lain, A. Adanya ambisi dari penganut atau pemimpin agama yang ingin memperjuangkan kepentingan tertentu dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan. B. Kurangnya pemahaman dan mendalami agamanya secara benar, sehingga mudah dihasut dan diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu. C. Fanatisme beragama yang berlebihan. D. Kurang atau tidak mau mengenal agama dan kepercayaan lain. E. Menganggap agama dan kepercayaan lain sebagai ancaman terhadap agama yang dianutnya. Dan F. Kurang cepatnya penanganan aparat pemerintah di dalam menangani isu-isu SARA, sehingga menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Dan yang terakhir, adanya kecemburuan sosial dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, kita lihat bagaimana pandangan gereja tentang kebersamaan antar umat beragama. Menurut dokumen Gereja Nostra Aetate, artikel 1 dan artikel yang kedua. Dalam dokumen tersebut menegaskan bahwa setiap agama memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu menghantar dan membimbing kita para penganutnya untuk menuju kepada kebaikan dan kebenaran. Yang kedua,
kita memiliki kewajiban untuk senantiasa berusaha memperjuangkan kehidupan bersama yang penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Yang ketiga, semua mempunyai tujuan akhir yang satu, yakni Allah. Penyelenggaraannya dan bukti kebaikannya mencakup semua orang tanpa kecuali. Nostra Aetate artikel 1. Nah, sekarang apa yang perlu kita buat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama? Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, misalnya berusaha untuk berteman dengan semua orang dengan tanpa membedakan agama dan kepercayaannya, selalu berpandangan positif terhadap orang lain termasuk yang berbeda agama, mau hidup rukun dan saling membantu antar umat beragama, saling memberikan salam dan ucapan selamat kepada teman yang merayakan hari besar keagamaannya, dan menghargai ajaran dan juga peribadatan dari agama yang lain. Dan akhirnya kita sampai pada penghujung pembahasan, dan di akhir pembahasan kita ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab sebagai pendalaman dari materi yang baru kita bahas bersama. Pertanyaan-pertanyaan itu antara lain: 1. Apa penyebab timbulnya konflik antar agama di Indonesia? 2. Jelaskan pentingnya toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, usaha atau tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Dan yang keempat, jelaskan ajaran gereja tentang kebersamaan antar umat beragama. Sampai jumpa pada video berikut dengan saya dalam Simon Setu Channel.